warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo para pejuang ASN 2021. Pada kesempatan hari ini saya ingin coba membahas soal kompetensi manajerial untuk guru kelas. Kita langsung saja, ini soalnya untuk manajerial itu soalnya itu panjang-panjang ya. Itu seperti mengecek bagaimana itu sifat atau ya sifat-sifat kita sepertinya itu. Ya langsung saja, nomor 1. Suatu saat Anda diberi tanggung jawab menjadi pemegang uang simpan pinjam di organisasi di mana Anda tinggal. Iwan mendatangi Anda untuk mengetahui simpanan uang yang dipunyai oleh Marwis. Hal yang dilakukan oleh Iwan dengan alasan Marwis mempunyai hutang ke Iwan dan terkesan tidak mau membayar. Dengan alasan tidak mempunyai uang, padahal ia sangat membutuhkan uang tersebut untuk membayar uang sekolah anaknya. Jika saya pada kondisi tersebut, yang akan saya lakukan dalam menghadapi Iwan adalah A. Mencoba menasihati Marwis untuk membayar ke Iwan langsung. B. Memberi gambaran tentang keuangan Marwis tanpa menyebutkan jumlah minimalnya. C. Saya tidak akan memberitahu jumlah uang. D. Memberitahu Iwan jumlah uang Marwis dengan pertimbangan Iwan betul-betul membutuhkan uang tersebut. E. Mendorong Iwan untuk menagih karena saya tahu Marwis mempunyai uang di simpanan. Ayo coba jawab dalam hati dulu. Saya kasih waktu 5 detik ya. Yang paling tepat ini menurut saya adalah yang C ya. Saya tidak akan memberitahu jumlah uang karena jumlah uang si peminjam atau si penyimpan itu kan seharusnya rahasia ya, dengan alasan apapun. Lanjut, nomor 2. Menurut Anda, pekerjaan yang bertanggung jawab dan mempunyai integritas adalah orang yang A. Bekerja dengan penuh kehati-hatian, teliti, tetapi juga tepat waktu. B. Menyelesaikan tugas dengan cepat. C. Bekerja sesuai dengan tata aturan yang berlaku. D. Mengacu pada perintah atasan. E. Bekerja berdasarkan pada skala prioritas dan tuntutan kondisi sesaat. Jawabannya adalah A ya, karena itu mencakup semua ya, bekerja dengan penuh kehati-hatian, teliti, tapi juga tepat waktu. Nomor 3. Andi adalah seorang kabag di suatu dinas Kabupaten Lumbung. Andi dikenal orang yang cukup patuh pada atasan. Suatu hari, atasannya yang bernama Yanto pergi keluar kota untuk urusan dinas yang cukup rahasia. Andi diminta untuk mengawasi pegawai secara ketat. Hal ini ditekankan oleh Yanto karena ia mendapat laporan bahwa banyak karyawan yang sering terlambat datang dan pulang sebelum waktu kerja habis. Yanto juga berpesan agar Andi tidak memberitahukan kepada siapapun kemana ia pergi karena tugas yang diembannya cukup rahasia. Andi menyatakan kesanggupannya untuk mengawasi karyawan dan memegang rahasia tersebut. Pada hari pertama Yanto pergi, Andi menemukan 5 pegawai yang datang terlambat tanpa alasan yang jelas, dan 7 orang yang pulang sebelum jam kerja selesai. Pada hari kedua, datang tamu pejabat penting dari provinsi yang mempunyai urusan penting berkaitan dengan tugas dan harus diselesaikan hari itu juga. Ia memaksa Andi untuk memberitahukan kemana atasan Andi karena sejak 2 hari terakhir, Yanto tidak bisa dihubungi.
Jika Anda Andi, tindakan yang Anda ambil dalam menghadapi tamu dari provinsi adalah A. Tetap tidak mengatakan kemana ia pergi karena sudah berjanji. B. Memberitahu kemana atasan pergi mengingat kondisi genting yang terjadi. C. Berjanji akan segera menghubungi Yanto tetapi tetap memberitahukan kemana Yanto pergi. D. Mengatakan tidak tahu kemana Yanto pergi. E. Mengatakan kepada tamu dari provinsi diri Anda tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan informasi. Jawabannya adalah E ya. Mengatakan kepada tamu dari provinsi diri Anda tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan informasi. Itu lebih tepat ya. Nomor selanjutnya. Ridwan diminta menyimpan dokumen penilaian kinerja seluruh karyawan PT Maju Lancar oleh manajer SDM karena mendadak harus pergi. Dengan pesan jangan dibuka karena datanya bersifat rahasia. Tidak ada seorang pun yang tahu bahwa Anda diberi kepercayaan tersebut. Dalam dokumen tersebut memuat data-data tentang pegawai-pegawai yang akan dipromosikan. Ridwan adalah salah satu pegawai yang akan dipromosikan tersebut. Jika Anda sebagai Ridwan, tindakan yang akan Anda lakukan adalah A. Melihat dokumen tersebut, khusus dokumen yang berkaitan dengan diri Anda. B. Melihat seluruh dokumen pegawai yang dicalonkan untuk promosi sekadar untuk mengetahui saja tanpa memberitahu orang lain. C. Tidak membuka dokumen karena sudah dipesan untuk tidak membukanya. D. Mengajak satu teman yang Anda percaya untuk membuka sekedar untuk melihat data Anda tanpa membocorkan kepada orang lain. E. Menanyakan langsung secara pribadi kepada manajer SDM tentang kesempatan Anda untuk dipromosikan. Jawabannya jelas ya, yang C ya, tidak membuka dokumen karena sudah dipesankan untuk tidak membukanya ya. Berarti itu harus kepercayaan itu harus dijaga. Nomor selanjutnya. Saya memiliki teman satu tim dengan kompetensi rendah, maka A. Saya menuntutnya untuk meningkatkan kemampuannya. B. Saya akan memberhentikannya dan dari tim. C. Saya tidak memperdulikannya. D. Saya membimbing dan memintanya untuk meningkatkan kemampuan. E. Saya tidak mau ambil pusing gimana pun kemampuannya. Jawaban yang tepat adalah D ya. Saya membimbing dan memintanya untuk meningkatkan kemampuan. Tidak hanya diminta untuk meningkatkan kemampuan, tapi juga dibimbingnya. Itu lebih tepat. Nomor selanjutnya. Secara umum, orang yang mengatakan saya orang yang dapat dipercaya karena A. Saya orang yang ramah dan mau mendengar keluhan orang lain. B. Saya orang yang terbuka. C. Saya melakukan apa yang saya katakan. D. Saya siap membantu tanpa memikirkan imbalan yang akan saya terima. E. Saya bersifat sabar dan penuh perhatian terhadap orang lain. Yang lebih jawaban yang tepatnya adalah D ya. Saya siap membantu tanpa memikirkan imbalan yang akan saya terima. Nomor 7. Di kantor Anda menemukan beberapa inventaris kantor yang rusak dan hanya Anda yang mengetahuinya. Bagaimana sikap Anda? A. Saya diam saja karena saya bisa dituduh sebagai pelaku kalau melapor. B. Saya akan memberitahu rekan saya. C. Saya selidiki siapa yang melakukan pengerusakan itu. D. Melapor ke bagian perlengkapan agar ditindaklanjuti. E. Karena saya sedang sibuk, nanti saja dipikirkan. Jawabannya adalah D ya, melapor ke bagian perlengkapan agar ditindaklanjuti ya.
karena itu kan bagiannya ya. Nomor berikutnya, demi kelancaran acara esok hari, divisi saya diminta kerja lembur. Padahal saya sudah berjanji untuk mengantar ibu saya ke dokter. Yang seharusnya saya lakukan adalah A. Pulang dan teman-teman tidak mengetahuinya. B. Pulang lebih cepat dengan pura-pura sakit. C. Mencoba menghubungi ibu saya dan mengatakan saya akan sedikit terlambat. D. Lembur sampai pekerjaan selesai. E. Meminta izin kepada atasan untuk mengantar ibu saya sebentar lalu kembali kerja. Jawaban yang paling tepat adalah E ya, meminta izin kepada atasan untuk mengantar ibu saya sebentar lalu kembali kerja ya. Nomor 9. Untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan, maka sebagai pemimpin saya A. Tidak mempermasalahkan apakah orang lain mau bekerja dengan baik atau tidak. B. Mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika diperlukan. C. Mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika situasi memungkinkan. D. Menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik. E. Mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Jawaban yang paling tepat adalah E ya, mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik ya. Nomor berikutnya, Dilan adalah ketua organisasi yang baru dilantik. Dia belum lama bergabung dengan organisasi, namun karena dia luas dan mudah bergaul, akhirnya dia menjadi ketua. Ternyata setelah menjadi ketua sikapnya berubah menjadi cenderung kaku dan keputusan yang dibuat susah untuk diubah. Jika Anda menjadi anggota organisasi tersebut, apa yang akan Anda lakukan? A. Mengajak teman-teman lain untuk memberikan masukan ke Dilan sehingga kelompok yang solid tidak terpecah. B. Mengajak Dilan berdialog secara empat mata. C. Meminta Dilan untuk tidak bersikap otoriter di forum formal sehingga menjadi kesepakatan bersama. D. Membentuk kelompok untuk menentang kebijakan yang dibuat Dilan agar dia tahu kesalahan yang telah diperbuatnya. E. Membiarkannya saja nanti juga Dilan sadar sendiri. Jawaban yang paling tepat adalah A ya, mengajak teman-teman lain untuk memberikan masukan ke Dilan sehingga kelompok yang solid tidak terpecahkan. Ya, sekian dulu ya dari saya pembahasan atau kita belajar bersama tentang soal manajerial ya. Saksikan lagi atau tunggu lagi soal-soal berikutnya yang akan kita bahas bersama ya. Mohon bantuan like, subscribe, komen, dan share-nya ya. Semoga guru-guru honor di tahun 2021 ini diangkat menjadi ASN semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.